Saudaraku, bila Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan, tak perlu tamak untuk menikmatinya. Tak perlu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau saudara membaca ayat 34 ini, sebenarnya Yesus memberikan kesimpulan dari persoalan dan solusi yang dia berikan di ayat-ayat yang sebelumnya. Kesimpulannya sangat sederhana, namun memiliki pengertian yang begitu dalam. Kamu gak usah khawatir akan hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan cukup sampai hari ini susahnya, karena esok ada lagi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kalimatnya bagus sekali, dikatakan hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Nah, Yesus sangat memahami bahwa ketika seseorang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya, memenuhi semua kebutuhan yang berkaitan dengan makan, minum, pakai, mereka akan bersusah payah. Namun pertanyaannya adalah, mengapa harus bersusah payah? Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, ayat ini ada kata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa harus bersusah payah? Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, di dalam dosa, Allah telah berfirman kepada Adam di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mari kita membaca bagian ini. Dalam Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Kemudian di ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada dua kalimat yang menarik dalam ayat-ayat ini. Pertama, dengan bersusah payah engkau mencari rezeki. Dan kedua dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makan. Bersusah payah dalam terjemahan aslinya, ini berbicara tentang berarti kerja keras, bekerja keras. Berasal dari kata yang berhubungan dengan perasaan yang buruk, pada satu rasa yang buruk, yang berisi kekhawatiran, sakit, atau marah, jengkel, sakit hati, terluka, kesal, rebut. Nah, sedangkan berpeluh dalam ayat ini menggunakan kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berkeringat. Akibat dosa, manusia dalam hal mencari rezeki, entah dia makan, minum, pakai, mereka akan bekerja keras. Mereka akan bekerja keras sampai mengeluarkan keringat. Bahkan seringkali disertai dengan rasa jengkel, terluka, kesal, berebutan, marah, sampai terluka, bahkan khawatir. Nah, kalau kita memperhatikan ayat pokok tadi, ayat 34, kata khawatir di dalam ayat ini menggunakan kata merimnau. Merimnau ini kegelisahan. Kegelisahan. Nah, kegelisahan ini disebabkan oleh kenyataan yang ada. Kenyataan apa? Ketika seseorang mencari rezeki yang berhubungan pemenuhan kebutuhan, baik makan, minum, mereka akan bertemu dengan fakta yang tidak bisa dirubah. Mereka akan bekerja keras, bahkan ada yang sakit, akan ada yang marah,
ada yang jengkel, ada yang terluka. Kenyataan inilah yang membuat orang itu gelisah memikirkan mengenai hari esok. Dalam terjemahan Manado City, susah sekali doi mau cari doi kalau gitu. Doi susah sekali, begitu kesulitan untuk mencari uang. Karena kenapa? Karena ketika seseorang bekerja, ada fakta yang tidak bisa dirubah, yang berkaitan untuk pemenuhan kebutuhan materi. Pasti mereka akan bekerja dengan keras. Tak heran mereka harus saling berebut, saling melukai, kesel, khawatir, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah cukup kesusahan sehari, gak usah ditambah lagi untuk memikirkan akan kesusahan hari esok. Mengapa? Karena besok pasti akan ada kesusahan yang sama. Pada besok hari engkau akan tetap melakukan hal yang sama dalam hal mencari rezeki. Engkau akan berpeluh, engkau akan tetap bekerja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Karena itu sudah menjadi bagian dari hidup ini yang diakibatkan oleh dosa manusia. Pertanyaannya, sampai kapan ini terjadi? Orang bekerja, cari uang, makan, minum, harus bekerja, berjeripaya. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 3 ayat 19, dalam salah satu terjemahan dikatakan, seumur hidup, semua hari di hidup. Jadi setiap hari, setiap orang yang mencari rezeki yang berkaitan dengan makan, minum, dan pakai, seumur hidup mereka, semua hari di hidup mereka, fakta tidak bisa dirubah. Mereka akan bekerja keras, berkeringat. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaannya, bila kesusahan tidak dapat berubah, masih adakah yang bisa berubah? Nah, ini penting sekali. Bila kesusahan tidak dapat berubah, masih adakah yang bisa berubah? Jawabannya adalah yang masih bisa berubah, yaitu bagaimana kita bersikap hari ini. Fakta dalam mencari uang, mencari rezeki tidak bisa dirubah. Berkeringat, berpeluh, bekerja keras, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang bisa dirubah, yaitu bagaimana sikap kita, bagaimana kita bersikap sehingga menjadi kebiasaan untuk hari esok. Bila hari ini kita sadar bahwa kesusahan tidak berubah, tetapi masih dibarengi dengan sikap khawatir, tak heran sikap yang sama akan terus berlanjut di hari esok dengan kenyataan yang tidak bisa dirubah. Jadi saudara, sikap yang harus dirubah. Fakta tidak bisa dirubah, tetapi sikap kita menyikapi hari ini ketika kita bekerja keras itu bisa dirubah. Nah, saya melihat di dalam Alkitab ada sikap yang harus kita bangun ketika kita melihat fakta kehidupan yang ada. Bahwa setiap hari kita bekerja keras, setiap hari kita menemukan kesusahan, berjeripayah ketika mencari rezeki. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 11, dikatakan seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi sikap yang pertama yang harus kita bangun adalah sikap mencukupkan diri sesuai dengan apa yang kita perlukan. Amin. Sikap ini terbangun ketika kita berdoa. Saya masih ingat Salomo berdoa, jauhkanlah daripadaku kecurangan, jauhkanlah daripadaku kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Alkitab mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Salah satu kebiasaan orang Pantekosta dalam hal mencari Tuhan adalah memperbanyak waktu di dalam hal berdoa. Mengapa? Karena kami percaya bahwa yang mencari Tuhan dalam doa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, haleluya.
Pemazmur mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dalam Mazmur 33 ayat 19 dikatakan, Tuhan akan melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan menarik di bagian kalimat terakhir, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya ingat di dalam kitab Yesaya pasal 33 ayat 15 dikatakan begini, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dilanjutkan dalam ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Dan di kalimat terakhir, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya, haleluya. Saya percaya ini. Saya ingat juga penulis Ibrani mengatakan kepada jemaat, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, haleluya. Bangunlah sebuah sikap yang mencukupkan diri. Mencukupkan diri dengan apa yang kita perlukan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membangun sikap dimulai dari kehidupan doanya. Ketika mereka percaya bahwa mereka telah membangun sikap di dalam doa, sepenuh-penuhnya mereka berharap kepada kasih setia Tuhan. Saya percaya sekali bahwa di dalam Alkitab, setiap orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, haleluya. Ada contoh di dalam Alkitab bagaimana Allah mencukupkan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang mengasihi. Saya kasih contoh bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 36, saudara akan menemukan suatu ketika bangsa Israel bersungut-sungut mengenai soal makan dan minum. Mereka katakan kepada Musa, lebih baik mereka mati di Mesir di tangan Tuhan dengan kuali yang berisi roti dan daging, daripada mati kelaparan di padang gurun ini dengan keadaan yang lapar. Tuhan membuat mujizat. Kalau sudah membaca dalam Kejadian Keluaran 16 itu, Tuhan membuat mujizat dengan mengirimkan mana dari sorga, yaitu roti dari sorga. Perintah Tuhan jelas sekali dalam ayat ini, bahwa di dalam ayat 4 mereka harus memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Sebanyak yang perlu untuk sehari. Ada penyediaan Allah, tapi harus dibangun sebuah sikap yang perlu untuk sehari. Persungutan mereka juga mendapatkan jawaban. Dalam ayat 12 dikatakan, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Wah, luar biasa. Pagi Tuhan sudah siapin makan, sore juga Tuhan siapin makan. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, saya percaya bahwa Tuhan tidak suka dengan orang benar dalam keadaan kelaparan. Nah, banyakkan kita mati karena kekenyangan, saudara. Tetapi saya percaya bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita menderita kelaparan. Tidak pernah. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya sekali prinsip ini, tidak pernah menderita kelaparan. Apalagi pendeta-pendeta Pantai Kosta.
tidak pernah menderita yang namanya lapar. Ketika membangun sikap mencukupkan diri, terlihat dari kualitas kita bermohon kepada Allah. Bermohon. Orang yang selalu cukup, mencukupkan diri, selalu kehidupannya dimulai daripada mencari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Allah secara pribadi, ada penyingkapan dari Allah, termasuk soal makan dan minum. Tapi Tuhan bilang begini, cukup untuk sehari, keperluan sehari. Dan saudara, kalau kita membaca ayat-ayat itu, dan benar, pada senja Tuhan kirimkan burung puyuh, dan pada waktu pagi Tuhan mengirimkan mana. Namun dalam ayat 16 sampai dengan ayat 19 ada perintah tidak boleh mengambil selebihnya. Tidak boleh mengambil selebihnya. Jika mengambil selebihnya, maka selebihnya itu tidak bisa dimakan dan akhirnya membusuk. Namun pada kenyataannya bangsa ini telah dikuasai oleh nafsu rakus. Dalam Bilangan pasal 11 sudah bisa membaca. Bayangkan selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah. Jadi daging ada di mulut mereka sebelum dikunyah. Alkitab mencatat, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu di tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudaraku, ketamakan ada lawan daripada cukup. Tamak. Ketamakan dihasilkan dari orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Mereka sesungguhnya telah dikuasai oleh nafsu rakus. Orang tamak adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Mahatma Gandhi mengatakan, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Sikap bernafsu, saudara-saudara, seringkali menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tuhan sudah berkati kita satu hari dengan berkat untuk sehari, tapi kita seringkali jatuh ke dalam ketamakan. Saudaraku, bila Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan, tak perlu tamak untuk menikmatinya. Tak perlu. Cukupkanlah sebanyak yang perlu untuk sehari, kata Alkitab. Sehingga walaupun kenyataannya besok ada kesusahan, kita tidak perlu khawatir. Karena hari ini kita telah melihat Allah telah menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Saudara masih ingat cerita tentang Elia di Sungai Kerit? Sama juga ceritanya tentang Allah yang menyediakan. Pada waktu pagi dan petang, tiba-tiba burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, orang yang membangun sikap mencukupkan diri, mereka tidak akan khawatir akan hari esok. Karena mereka telah percaya, mereka telah memulai hidup dengan berjalan bersama Tuhan. Percayalah, sikap demikian membuat kita dapat melihat kebaikan Allah, di mana setiap hari di hidup kita Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Haleluya. Dia tidak akan membuat kita kelaparan, karena roti dan air minum kita terjamin. Hidup orang benar terjamin di hadapan Allah. Dan sebagai orang percaya kita harus mengimaninya. Sehingga walaupun kita bersusah payah ketika sedang mencari rezeki, berpeluh ketika sedang bekerja, ada satu kenyataan yang membedakannya adalah fakta memang tidak bisa dirubah, tetapi kita tidak khawatir untuk menghadapi hari esok. Sehingga ketika kita bekerja, walaupun ada kesusahan, bagi orang dunia mereka menjadi gelisah, tetapi bagi orang percaya justru itu menciptakan ucapan syukur. Susah memang cari rezeki, susah memang bekerja di hari ini, berpeluh memang, berkeringat memang. Tetapi kalau hari ini sebelum mata beristirahat, Tuhan kita lihat dari pagi, haleluya, pagi sampai malam, tidak lapar, anak-anak Tuhan sediakan berkat. Memang kerjanya keras luar biasa, kerap harus saling berebutan, lain sebagainya.
Tapi sebelum beristirahat kita berkata, puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan sediakan, terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Tapi ada iman untuk melihat hari esok. Dan saya percaya bahwa hari esok ada penyediaan yang sama di hari ini. Haleluya. Sebentar saudara, sebelum tidur mengucap syukurlah. Bangun pagi berimanlah. Haleluya. Tutup mata bersyukur, tapi sertakan dengan iman bahwa hari esok ada penyediaan Allah. Amin.